Bismillahi masyaallah. La yasuku khaira ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pimpinan masjid yang saya muliakan beserta jajaran pengurus dan seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhwan yang senantiasa semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan subuh kali ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesenggangan waktu, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita, kewajiban kita untuk salat subuh berjamaah sekaligus dilanjutkan dengan ta'lim mingguan yang mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita, duduknya kita akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya serta yang istiqamah di jalannya. Harapan kita semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan masing-masing dengan fadilah, kemuliaan dan barokah suratul Fatihah. Saudara kita yang hari ini sakit, Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna. Diri kita masing-masing senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat, dan Allah matikan kita nantinya dengan husnul khatimah. Ilmu yang kita dapatkan pada subuh kali ini besar manfaatnya. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin Ahmad Al-Mahali Asy-Syaikh Jalaluddin Abdurrahman Asyuyuti wa muassis hadzal masjid annallaha yataqasyahum birahmah wal maghfirah wa yaskinumuhul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masuk pada surah Al-Balad, kota ya, negeri ya, balad ya, di mana Allah di sini bersumpah terhadap negeri yang suci, negeri yang diagungkan, dimuliakan, yaitu negeri Mekah. Itu menjadi sumpah Allah terhadap proses-proses kehidupan manusia. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Surah Al-Balad Makkiyah, surah Mekah ataupun surah negeri Mekah adalah diturunkan di kota Makkiyah atau kota Mekah. Wa ayatuha, dan ayatnya ada 20 ayat, ada 20 ayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah terhadap negeri ini. Hadzal balad. Lamnya di sini merupakan zaidah tambahan, ya. Sebetulnya cukup uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah kata Allah terhadap negeri ini. Makkah diturunkan, yaitu di Mekah, yaitu negeri Mekah yang dijadikan sumpah oleh Allah. Ada apa sih Mekah dijadikan sumpah oleh Allah? Di sini ditafsirkan uqsimu bihadzal balad, la uqsimu bihadzal balad, sungguh aku bersumpah terhadap negeri ini, yaitu kota Mekah. Ada apa di Mekah, Pak? Wa anta hilum bihadzal balad. Lanjutannya, dan engkau dilahirkan di sini Muhammad. Jadi kemuliaan Mekah itu tidak lepas daripada lahirnya Muhammad di kota Mekah. Dan dihalalkan untuk apapun dilakukan oleh Rasulullah di Mekah. Bahkan berperang di Mekah pun yang diharamkan buat Nabi dipersilahkan. Ya. Karena Mekah itu adalah tempat kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Allah banyak bersumpah terhadap negeri Mekah, Pak. Ya. Wattini wadzaitun waturi sinin wahadzal balad Mekah. Satu, Mekah adalah tempat dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, Nabi yang terpilih dari seluruh pilihan-pilihan Allah. Dan di Mekah itu ada Baitullah, di mana tempat kita untuk bertawaf. Mekah itu adalah negeri yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Di akhir zaman ketika Dajjal turun, dua kota suci yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal dan dijaga oleh para malaikat adalah Mekah dan Banidah. Ini kelebihan kota Mekah dijadikan sumpah oleh Allah. Kemuliaan Mekah dijadikan sumpah oleh Allah. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah terhadap negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad dilahirkan di kota ini. Bagaimana kau dilahirkan dan kemudian aku angkat kau menjadi rasul, dan bagaimana kau dimusuhi di kota ini, dan bagaimana kau terusir dari kota ini. Ini satu sejarah bagaimana Rasulullah SAW yang ayatnya yang dibawa oleh Nabi kita baca saat ini menceritakan kelahiran Nabi di kota Mekah, kota yang sangat suci. Di situ ada Baitullah, dan kemudian di kota itu juga Allah angkat Nabi menjadi Rasul, dan kemudian di kota itu pula Nabi terusir, dan kemudian hijrah ke Madinah, dan kembali lagi Fathul Mekah, membebaskan kota Mekah. Itu ada sejarah panjang tentang Mekah. Dilanjutkan dengan wawalidi wa ma walad. Ya. Wawalidin ay Adam wa ma walad ay dzurriyyatuhu. Ya. Demi bapak dan anak. Ya. Wawalidi wa ma walad. Demi bapak dan anak. Di sini ditafsirkan Nabi Allah Adam dan seluruh keturunannya. Ya. Tapi ada tafsir lain lagi mengatakan bahwa demi Ibrahim dan semua keturunan-keturunannya. Walid itu bapak. Bapak dan punya anak. Itu bagaimana Nabi Allah Ibrahim sebagai bapak kamu Muhammad membangun Baitullah, dan kemudian menjadikan kesucian kembali kota Mekah yang jauh daripada aturan-aturan Allah, ketentuan Allah, membangun Baitullah, dan kemudian ada sejarah panjang sampai kita bisa melaksanakan ibadah haji diawali dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi walid itu bapak, walid wa walidi wa ma walad, demi bapak dan anak. Jadi sejarah bapak dan anak itu nggak bisa dilupakan, Pak. Ya, Ibrahim membangun Baitullah. Ya, dengan Nabi Allah siapa? Ismail. Ya. Dan kemudian setelah rentang waktu yang begitu panjang, distorsi waktu yang begitu lama, sampai kemudian kesucian kota Mekah luntur, kesucian kota Mekah rusak. Ya, karena waktu yang panjang dari Nabi Ibrahim sampai lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan di kota Mekah, di mana mereka membuat berhala-berhala dan mereka jadikan Tuhan.
Sampai Allah angkat Nabi Muhammad menjadi Rasul untuk membersihkan kembali Mekah daripada kemusyrikan-kemusyrikan yang ada. Itu pada saat apa itu? Fathul Mekah. Idza jaa nas wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Idza jaa nasrul fath. Bagaimana Allah menjadikan kota Mekah kembali terbuka untuk Muhammad yang dahulunya terusir, dan dia dilahirkan di sana, tanah kelahirannya, dan kembali ke Mekah membebaskan Mekah dari kemusyrikan-kemusyrikan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau lihat Muhammad dengan pertolongan yang aku berikan, berbondong-bondong orang masuk kepada agama Allah. Itulah kesucian kota Mekah. Jadi walidi wa mawalad itu sejarah panjang, Pak. Nabi Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Walid wa mawalad. Abal Anbiya. Nabi Ibrahim adalah bapak dari para nabi. Dan tidak ada satupun nabi yang mendapatkan ujian yang begitu besar, melainkan ujian itu jatuh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dari Nabi Ibrahim inilah lahir Nabi Allah Ismail. Dari Ismail sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering saya ulang-ulang ya. Kebencian mereka terhadap Muhammad Rasulullah. Karena salah satunya adalah walid wa walad. Ya. Jadi antara bapak dan anak. Ya. Nabi Ibrahim itu punya anak dua, ya. Satu Ismail dan yang kedua Ishak. Nah, dari Nabi Allah Ishak ini nanti punya anak namanya Yakub. Dari Nabi Yakub punya anak lagi 12. Di antaranya salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan terus sampai kepada Nabi Isa. Ini dari Nabi Ishak. Sementara dari Nabi Allah Ismail sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah memilih Muhammad menjadi manusia terpilih dari seluruh pilihan-pilihan Nabi Allah, maka mereka tidak suka kepada Rasulullah karena bukan dari keturunan Ishak, bukan dari bangsa Bani Israel. Ya. Dari Nabi Yakub itu kan mulai bangsa Bani Israel, justru Nabi dari bangsa Arab. Itu yang mereka tidak sukai. Ada kecemburuan, ada kebencian terhadap walid wa walad tadi, ya, terhadap nasab keturunan. Maka seringkali kita ini menjadi sombong, ya, menjadi merasa lebih dari yang lain karena walid wa walad. Bapak dan anak, melihat seseorang itu adalah dari nasab. Anaknya siapa? Keturunan siapa dia? Maka Allah jadikan sumpah, Muhammad itu keturunan yang mulia. Dia dari Nabi Allah Ibrahim yang aku pilih sebagai abal anbiya, sebagai bapaknya dari para nabi-nabi terdahulu. Dan aku berikan ujian yang berat terhadap Ibrahim alaihissalam, yang tidak akan pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Ujian yang paling berat, dia harus menyembelih sesuatu yang paling dia cintai, yaitu Ismail. Dan ini gak akan mungkin terjadi, Pak, dan kuat dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Karena ketika ujian itu datang kepada Nabi Ibrahim, terangkat dia. Ketika bisa melewati ujian tadi, mempunyai derajat yang mulia dan akan melahirkan keturunan-keturunan yang mulia. Coba kita baca sejarah ini. Kemuliaan seseorang itu adalah ketika dia dapat melewati ujian yang berat yang Allah berikan terhadap dirinya. Dan kalau sudah lepas dia dari ujian tadi dan lulus dari ujian tadi, maka lahirlah nanti keturunan-keturunan yang mulia. Ini walid wa walad. Jadi kemuliaan nasab, kemuliaan keturunan itu bukan dia adalah dari keturunan ningrat, keturunan orang kaya, keturunan pejabat, bukan. Kemuliaan itu datang kepada seseorang ketika keturunannya, orang tuanya itu diberikan oleh Allah ujian, yang ujian itu dapat dia lewati dengan sempurna. Dia akan punya keturunan yang mulia. Dan Muhammad itu diceritakan bahwa lahirnya Muhammad tidak lepas daripada kemuliaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Menyembelih putra kandung, Pak. Itu nggak mudah untuk dilewati. Begitu sayangnya Nabi Allah Ibrahim terhadap Nabi Allah Ismail alaihissalam.
Sehingga Allah tidak ingin ada sesuatu di hati Nabi Ibrahim yang melebihi kecintaannya hanya kepada Allah. Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih putra kandungnya sendiri. Sampai Nabi Ibrahim dengan gagah, ya, dengan rela dia panggil anaknya, "Nak, aku bermimpi bahwa semalam dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu?" Diajak bermusyawarah Ibrahim, anaknya. Anak yang dididik dengan baik, Nabiullah Ismail mengatakan, "Kalau itu menjadi kehendak Allah, lakukanlah ayah. Karena aku tahu setiap mimpi dari seorang nabi adalah perintah, bukan hanya sebagai kembang tidur. Lakukan ayah apa yang menjadi perintah Allah." Baik, kalau itu sudah menjadi keputusanmu, bahwa kamu rela untuk aku korbankan, mulailah saat itu Nabi Ibrahim mengasah pisaunya untuk menyembelih Ismail. Pada saat sedang mengasah pisau, datanglah setan yang nanti kita jadikan rujukan tuh Pak, untuk melempar jumroh Aqobah, ula wusta Aqobah dalam ibadah haji itu dimulai dari situ. Yang sampai hari ini sejarah dari Nabi Ibrahim menjadi napak tilas kita untuk melakukan ibadah haji. Pada saat Ibrahim sedang mengasah pisaunya, saat itu datang setan. Dan setan mengatakan kepada Ibrahim, "Tidak mungkin Ibrahim, Tuhan itu memerintahkan bapak untuk menyembelih putra kandungnya. Tidak mungkin, itu hanya kembang tidur Ibrahim. Jangan lakukan. Ismail adalah putra kesayanganmu." Diambil batu oleh Nabi Ibrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Setan tidak mampu untuk menggoda Ibrahim, maka dia masuk kepada Siti Hajar, ibu kandung daripada Ismail. "Hajar, kau lihat tuh bagaimana suamimu, anak yang kau lahirkan dengan susah payah, anak yang menjadi kekasihmu, kesayanganmu, kecintaanmu, sekarang akan disembelih oleh suamimu. Jangan biarkan suamimu melakukan kezaliman." Maka diambil batu oleh Hajar. Bismillah, Allahu Akbar. Gak mampu setan untuk menggoda Hajar, maka setan masuk kepada yang paling lemah. Siapa? Ismail. Ismail, sebentar lagi kau akan disembelih oleh bapakmu. Jangan biarkan bapakmu melakukan kezaliman. Lari Ismail, tinggalkan bapakmu. Diambil batu oleh Ismail. Bismillah, Allahu Akbar. Dilempar setan tadi, dan tidak mampu setan menggoda Ismail. Maka itu yang kita jadikan dalam ibadah haji sebagai manasik, melempar apa itu? Jumrah. Yang hebatnya luar biasa Pak. Ketika pisau akan mulai disembelihkan, ya, dijatuhkan ke leher Ismail, itu saat itulah, ini nanti larinya wa walidi wa mawalat ini, ya. Pada saat pisau akan jatuh ke leher Ismail, maka saat itulah Nabiullah Ismail mengatakan kepada ayahnya Ibrahim, "Ayah, aku tahu apa yang ada di hatimu, begitu berat kau lakukan perintah Allah ini. Kalau begitu tolong ayah untuk meringankan, tutup mukaku dengan selembar kain, sehingga ayah tidak tahu kalau yang ayah sembelih ini adalah putra ayah, kesayangan ayah. Tutuplah muka Ananda. Yang kedua, tolong ayah tajamkan pisaunya agar Ananda tidak merasakan sakit yang terlalu panjang. Yang ketiga, ayah, kalau nanti darah sudah mulai mengalir, kau sudah bisa menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, maka darah itu kau borehkan ke bajuku dan sampaikan kepada Ummi Hajar. Sampaikan kepada ibu bahwa ayah sudah menjalankan perintah Allah." Masya Allah, ini permintaan seorang anak Pak kepada bapaknya yang akan menyembelih dirinya sendiri. Dan ketika pisau itu jatuh ke leher Ismail, maka saat itulah Allah ganti dengan domba, dan turun satu ayat. Allah katakan kepada Ibrahim, "Qala inni ja'iluka linnasi imaman." Ibrahim, hari ini sudah pantas kau menjadi seorang pemimpin. Inni ja'iluka linnasi imaman. Aku jadikan kau sebagai abal anbiya. Aku jadikan kau sebagai bapak dari para nabi-nabi.
Aku jadikan kau menjadi orang yang mulia karena kau sudah melewati ujianku dengan lulus, melewati ujianku dengan sempurna. Maka ini yang dikatakan kemuliaan Nabi kita Muhammad tidak lepas dari walidi wa ma walad, di mana keturunan-keturunan Nabi ini adalah orang-orang yang mulia. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Ismail. Ishak tidak mengalami ujian seperti yang dialami oleh dialami oleh Nabi Ismail alaihissalam. Jadi luar biasa ini Pak. Wa walidi wa ma walad, keturunan. Ini pelajaran buat kita semuanya. Ya kita sering bangga dengan nasab keningratan kita, ya gelar-gelar ningrat yang ada. Padahal sekali lagi kemuliaan seseorang, keningratan seseorang di mata Allah adalah bagaimana ketika orang-orang tuanya bisa melewati ujian Allah dengan sempurna, dia akan mempunyai keturunan-keturunan yang sempurna pula, yang mulia pula. Ya, di sini Nabi kita Muhammad dari mulai kota Mekah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum. Engkau dipersilahkan Muhammad untuk melakukan apa saja di kota ini. Wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan anak, lihat bagaimana bapakmu dulu, bagaimana keturunanmu, dari siapa kau dilahirkan. Mereka adalah orang-orang yang mulia sampai aku angkat menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Ya. Selanjutnya laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insan ay al jinsu fi kabad. Kami jadikan manusia itu dalam susah payah. Khalaqnal insana fi kabad. Kau lihat proses manusia Muhammad, bagaimana kesusah payahan manusia dalam hidupnya, itu tidak semerta atau tidak ada nilai. Aku nilai apa yang terjadi pada proses kehidupan manusia. Ya. Dari mulai kita bersusah payah belajar berdiri, belajar berbicara, dan kemudian ketika kita remaja kita bekerja, setelah dewasa pun sama, semakin susah payah kita. Ya, kita lihat dalam diri kita Pak. Ya, kalau masih muda kita sujud gampang mudah, ruku gampang mudah, bangunnya gampang. Tapi ketika kita sudah tua, gimana bangun dari sujud? Ya. Gimana bangun dari ruku? Susah payah kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, waktu kita kuat, tenaga kita sempurna, bagaimana kita mencari nafkah buat anak dan istri kita, dilihat semuanya itu oleh Allah Muhammad. Bagaimana aku ciptakan manusia dalam kesusah payahan. Ya. Dan itu bukan tidak aku catat, dan itu bukan tidak aku lihat. Aku lihat. Sampai hari ini Pak, pikiran kita masih kepada anak-anak kita, keturunan kita. Maka kemuliaan keturunan tidak lepas dari kesusah payahan yang dialami oleh manusia dalam hidup. Ya memang ada sih Pak, orang yang dilahirkan dalam ketidaksusah payahan, kenikmatan. Ya, bapak ibunya udah kaya, usahanya udah banyak, kontrakannya sudah ratusan. Ya, susah payah nggak kira-kira? Susah payah juga Pak. Bagaimana menjaga semuanya tadi? Susah juga. Ya, bisa habis juga. Awalnya enak. Jadi manusia itu nggak ada yang berleha-leha dalam hidup ini. Diberikan oleh Allah keturunan, diberikan oleh Allah kesusah payahan. Karena di situ akan ada nilai yang nanti Allah akan berikan kepada kita. Ibu yang melahirkan anak seperti apa perjuangannya? 2 tahun dia menyusukan anaknya. Waktu yang panjang, doa yang dia panjatkan buat anaknya. Dan ketika dia harus melepaskan anak yang dia cintai kepada orang lain, itu rasa yang tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Oleh karena itulah Muhammad, bahwa kesusah payahan manusia itu akan membuat dia bernilai di sisi aku. Dia menjadi mulia di sisi aku. Sebagaimana nasab keturunanmu dulu, Ibrahim. Dari mulai Adam sampai Ibrahim, susah payah Ibrahim. Sampai dia saking rindunya Nabi Ibrahim dari Palestina, dia berangkat ke Mekah. Itu Bapak ceritanya tahu bagaimana ketika Ibrahim menikahi Hajar, kemudian Sarah hamil, lahirlah Ishak. Ya.
Dari Hajar lahirlah Ismail. Dan saat itulah Siti Sarah mengatakan, Ibrahim, pisahkan aku dengan Hajar. Ini anak-anak sudah mulai beranjak menjadi dari bayi menjadi anak-anak menjadi remaja. Jangan sampai nanti ada yang tidak baik kepada anak ini, harus pisahkan. Nabi Ibrahim akhirnya membawa Hajar dari Palestina ke satu tempat, itu Bibakkatal Mubarakah, di satu lembah yang penuh dengan keberkahan. Ada yang mengartikan lembah yang penuh dengan air mata. Sampai di kota Mekah, Nabi tinggalkan Hajar dengan Ismail yang masih kecil tuh, Pak. Ya. Masih merangkak, masih belajar berjalan. Siti Hajar bertanya, Ibrahim, tegaknya kau tinggalkan aku di tengah padang pasir ini. Tidak ada bekal makan dan minum, tidak ada orang yang lewat. Apa kau tidak khawatir terhadap anakmu, terhadap aku? Kata Ibrahim, aku tinggalkan Allah beserta kamu. Allah ada bersama kamu, Hajar. Saya yakin ini adalah perintah Allah. Akhirnya ditinggalkanlah Ibrahim, meninggalkan Hajar dan Ismail, itu Bibakkatal Mubarakah, di satu lembah, Pak. Maka Ka'bah itu ada lembah itu, di bawah lembah Ka'bah itu. Kembali Nabi Ibrahim ke Palestina, bertinggalkan Hajar dengan Ismail tanpa bekal. Hajar mengatakan, siap. Kalau sudah Allah bersama aku siap. Akhirnya Nabi Allah Ismail merangkak berjalan-jalan. Bermain-mainlah Nabi Allah Ismail. Nah, tempat bermainnya Nabi Ismail inilah yang kita sebut dengan apa? Hijr Ismail. Ya, Hijr Ismail itu kalau kita lihat Ka'bah, Pak, nah itu setengah lingkaran. Nah, itulah namanya Hijr Ismail, tempat bermainnya Nabi Allah Ismail. Pada saat selesai bermain, Nabi Allah Ismail merasakan haus yang sangat. Hajar melihat Ismail dalam kehausan, dia naik ke bukit Sofa. Dia mencari air. Maka bukit Sofa itu dulu adanya di luar Mekah, di luar Masjidil Haram, Pak. Dia naik ke bukit Sofa, dia lihat seakan-akan di Marwah ada air. Maka dia cari bolak-balik. Sampai berapa kali itu? 7 kali. Ini sa'i. Ya. Itu dimulai dari Nabi Ibrahim semua, Ismail. Pada saat sampai di Marwah 7 kali, saat itulah Ismail saking tidak tahannya terhadap haus yang menyengat lehernya, maka dia menghentakkan kakinya ke bumi. Ya, kalau orang Betawi bilang kekejek. Ya kan? Tahu kekejek tuh. Ya. Itu aki-aki kalau nggak dibikinin kopi suka kekejek gitu, ya kan. Ya. Kekejek, dia menghentakkan begini kakinya. Ya, itu. Ketika Nabi Ismail menghentakkan kakinya, saat itulah ada air yang keluar dari tumit, dari hentakan bekas tumit Ismail yang dulu memang ada mata air di situ. Begitu derasnya sampai memancar ke tinggi. Hajar melihat ada air di tengah gurun, di tengah padang pasir. Dia berteriak dari bukit Marwah, Zimni, Zimni, berkumpullah kau air, jangan kemana-mana, Zimni, Zimni. Maka itulah yang kita sebut dengan air apa itu? Zam-zam. Nah, dari mulai saat itulah, Pak, itu menjadi pusat lintasan perdagangan karena adanya air yang tidak pernah habis-habis di situ. Mulai itu Mekah menjadi lintasan perdagangan dari timur ke barat. Mereka selalu mampir ke Mekah. Sehingga Ibrahim tidak sadar bahwa dulu putra dan istrinya yang ditinggalkan di Mekah sudah berubah Mekah menjadi ramai tadi. Sudah banyak orang yang tinggal di situ. Nah, ini ada satu pertanyaan. Kenapa sumur Dzam-Dzam tidak ada di antara Safa dan Marwah, tapi justru turun ke bawah? Jadi pertanyaan, Pak. Harusnya kalau nyari air dari Safa ke Marwah, ya airnya adanya di situ. Tapi justru ada di bawah. Ya, saya ini dinamai Nur Safa karena dulu ya bukan cahaya bangku, Pak, ya kan ya, Safa itu karena tahun 60 saya lahir, kebetulan ibu saya baru pulang haji. Nah, dulu orang pergi haji itu berapa bulan itu? 3 bulan. Ya, 3 bulan dari bulan apa itu? Dari sebelum Ramadan ya, atau pada saat Ramadan mereka sudah berangkat.
Ya, pakai kapal laut dulu ya. Cut Nyadin, Bela Abeto itu dulu ya. Jadi pulang haji saya lahir, makanya saya tanya, Mi, kenapa sih saya dinamai Nur Sofa? Ya karena Umi ingat waktu sa'i, ya, Umi dalam keadaan hamil, ya. Ketika pulang haji kau lahir, makanya Umi namakan cahaya Bukit Sofa, ya. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, ya. Ya kata orang dulu, coba ente cari istri namanya Marwah, kan keren itu, ya kan. Telah menikah Sofa dan ya alhamdulillah dapat juga Marwiyah, ya beda-beda tipis Marwah sama Marwiyah itu ya kan. Ya beda tipis tuh. Nah, jadi cerita sa'i itu tidak lepas dari cerita Ibrahim dan Ismail. Dan Hajar tidak lupa tadi. Dan juga melempar jumrah sama ceritanya. Wa walidi wa mawalad. Dari bapak dan keturunanmu Muhammad sampai lahirnya engkau Muhammad. Dan ketika Mekah sudah ramai, Ismail sudah dewasa, makalah datanglah Ibrahim kembali ke Mekah. Dia kaget melihat Mekah sudah berubah, tempat anak dan istrinya ditinggalkan, dan Ismail sudah menikah. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim cari-cari Ismail, ketemu, ada di satu rumah. Dia datang, ini rumahnya Ismail. Iya. Bapak siapa? Saya Ibrahim. Bagaimana kehidupanmu dengan Ismail? Istrinya ditanya. Kata istrinya, payah. Ismail rajin ibadah, tapi rezeki kami sedikit. Oh gitu ya. Kata Ibrahim, nanti tolong sampaikan kepada Ismail. Ini palang pintunya kurang kuat, ini kurang kokoh. Ya. Nanti tolong diganti saja, ya, supaya lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi. Akhirnya Ibrahim kembali lagi ke Palestina. Ketika Ismail kembali pulang, istrinya mengatakan tadi ada aki-aki tua, ada orang tua datang kemari, dia mencari kau. Rupanya seperti apa? Seperti ini. Oh ya, ngomong apa dia? Dia bicara katanya palang pintu ini kurang kuat rumah ini. Oh ya, apa yang kau ceritakan kepada Ibrahim? Tentang diriku yang buruk? Bahwa rezekiku sedikit. Iya. Berarti Ibrahim tidak setuju kau menjadi istriku, bapakku. Karena kau menceritakan aib yang ada, kekurangan yang ada pada diriku. Padahal bukan aib itu. Maka diceraikanlah. Dan nikah lagi Ibrahim dengan Ismail dengan perempuan yang lain. Ini Pak, dari sini Allah memilih dari perempuan mana nanti yang akan lahir keturunan sampai kepada Muhammad Rasulullah yang terpilih tadi. Sampai ketika Ibrahim kembali lagi, istrinya sudah berbeda itu. Ismail sudah dia perintahkan. Kalau disuruh disembelih saja Ismail mau, apalagi untuk menceraikan istrinya tadi. Karena nanti akan lahir tuh keturunan-keturunan yang mulia. Ya, terpilih, wanita yang terpilih. Akhirnya ketika Ibrahim sampai lagi ditanya, bagaimana kehidupanmu dengan Ismail? Alhamdulillah, Ismail rajin ibadah. Walaupun rezeki kami sedikit, tapi kami cukup bahagia dan puas. Kata Ibrahim, palang pintu ini sudah kokoh, sudah kuat. Ya, nanti sampaikan kepada Ismail. Ini Bapak boleh sekali-kali datang ke rumah anak ini, ya kan? Ya, sudah kokoh belum itu palang pintunya itu ya. Nah, di sini yang dikatakan wa walidiu wa mawalad. Jadi keturunan itu tidak lepas dari yang di atas sana. Artinya buat kita, kalau pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang teladan, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, muliakan diri kita. Ya. Muliakan diri kita. Ya. Insya Allah akan lahir kemuliaan-kemuliaan dari anak keturunan kita. Berikan rezeki yang halal, karena manusia diciptakan oleh Allah dalam kesusah payahan. Mencari rezeki yang halal itu susah dan payah. Mengambil hak orang miskin, bansos, itu gampang Pak. Ya kan? Duitnya banyak besar. Tapi dampak hasil nanti dari korupsi yang kau lakukan akan buruk terhadap anak-anak keturunanmu nanti. Maka laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menjadikan manusia dalam kesusah payahan. Mencari rezeki itu payah dan susah. Mendidik anak payah dan susah. Tetapi kesusah payahan itu akan melahirkan kemuliaan. Maka jangan pernah menganggap hidup ini sekedar hidup. Ya, bahwa kita ada perjuangan dalam hidup ini. Ada kesusah payahan dalam hidup. Sahabat saya ngadu, Ustaz, saya bikin pesantren, murid saya baru 2.
Nggak ada proses yang mudah untuk kita lewati. Semua proses begitu sulit. Kau lihat pondok yang sekarang hebat berdiri, itu luar biasa. Perjuangan kiainya luar biasa. Dia harus meninggalkan semua aktivitas dia di luar. Dia kembali ke pondok. Dan terus menerus dia berdoa di situ. Mendidik anak yang cuma beberapa. Nanti akan lahir kemuliaan. Tidak ada kehidupan yang mudah untuk dilewati. Melainkan kehidupan ini harus kita perjuangkan dengan sebaik, dengan sekuat tenaga. Yang insya Allah termasuk kita ngaji ini susah payah enggak Pak? Enggak. Oh, ya. Itu sampai nyender itu susah payah benar itu ya kan. Ya saya berangkat saja terburu-buru tadi ya agak terlambat bangun ya kan susah payah Pak, berangkat naik motor hujan ini ya itu yang mesti kita lewati. Sampai setua ini kita nggak boleh berhenti dari aktivitas kita. Apa dikira ketika kita sudah pensiun sudah selesai? Tidak, justru setelah pensiun itu harus bersusah payah lagi Pak. Oh ya, bagaimana kita sholat terus berjamaah setiap waktu, bagaimana setiap pengajian kita hadir. Ya sampai akhir hayat kehidupan kita nggak ada kenikmatan yang kita rasakan dengan sempurna. Untuk mendapatkan kenikmatan harus bersusah payah tadi. Ya pengen jalan-jalan ngumpulin duit dulu. Pengen punya mobil ngumpulin duit dulu. Nggak ada yang langsung kecuali yang dari orang tuanya udah kaya raya dulu. Ya gampang tetapi tetap susah payah dalam kehidupan yang lain yang harus dia lewati. Ya sampai sini dulu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam kesusah payahan. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan Bapak. Ketika Ismail mendapat perintah disembelih oleh ayahnya Ibrahim, itu masih remaja atau sudah menikah? Terus kemudian, apakah Ismail itu digantikan domba atau apa berwujud menjadi wujud domba? Oh iya. Ya, pertanyaan tentang apakah Ismail sudah berumah tangga belum? Ya, artinya masih remaja dia. Ketika masih Ibrahim ya berkali-kali datang ke Mekah. Sampai dia kembali lagi ke Mekah sudah ramai. Kemudian dia kembali lagi anaknya sudah menikah. Ya. Nah, jadi Ismail sudah remaja ini yang menjadi perdebatan Pak. Ya. Kalau menurut mereka ya, di luar agama kita yang disembelih itu adalah Ishak. Yang disembelih adalah Ishak. Ya. Tapi kita mempunyai keyakinan ya Ismail yang disembelih. Ya. Bukan Ishak. Karena sejarah panjang tadi yang saya ceritakan. Bagaimana yang dialami oleh Nabiullah Ismail tidak seperti yang dialami oleh Nabiullah Ishak alaihissalam. Ya, perjuangan Ismail itu luar biasa. Seorang anak yang rela dirinya untuk dikurbankan. Seorang anak yang dari kecil ditinggalkan oleh bapaknya di tengah padang pasir yang tandus. Ismail. Ya Ishak tidak mengalami hal yang seperti itu. Dan ujian yang dialami oleh Ibrahim dan Ishak dengan Ismail itu dialami juga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai kemuliaan Nabi itu juga dari proses ujian terusir dari Mekah, dilempari batu di Taif, dimusuhi oleh paman-pamannya Abu Lahab, Abu Jahal. Bagaimana kebenciannya terhadap Rasulullah SAW. Sampai di ujung akhir hidupnya perjuangan itu nggak pernah habis dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai ketika sakaratul maut masih ada yang dipikirkan oleh Nabi. Ini otaknya Nabi nggak pernah diam untuk berpikir Pak. Ketika ruh akan keluar dari jasad, Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, tolong Ali, as-sholah. Sampaikan kepada umatku jangan meninggalkan sholat, masih dipikirkan. Ummati. Nggak ada perjuangan Nabi yang ringan untuk dilewati Pak. Ya. Nah, dari Ismail tadi diganti dengan gibas. Ya, ketika pisau itu jatuh diganti dengan gibas, domba. Allah ganti dengan domba. Yang disembelih adalah domba. Jadi kalau Nabiullah Ismail dan Ibrahim
mengorbankan yang paling dia cintai, anaknya, putra kandungnya sendiri. Dan Ismail merelakan dirinya untuk dijadikan kurban. Maka kita dianjurkan untuk juga berkurban. Kita hanya diminta kurban hanya dengan uang. Kambing yang kita korbankan. Ini kambing ditawarnya Masya Allah Pak. Ya kan? Itu udah 2 juta masih ditawar juga itu kambing. Akhirnya jatuhnya 1.750.000. Kambingnya udah begeng, bengek, kurus ya kan. Padahal kalau Ismail yang dikorbankan dirinya, carilah yang terbaik dari kambing tadi itu. Yang paling mahal, yang paling bagus, dan kita bagi kepada orang lain. Jadi kemuliaan itu dari situ tadi, pengorbanan-pengorbanan yang harus kita lakukan. Ya. Kalau hidup tidak mau berkorban, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hasil yang kita peroleh ke depan adalah dari pengorbanan hidup kita, waktu yang kita luangkan, tenaga yang kita habisi, ya untuk anak kita, keluarga kita, untuk agama kita. Itu pengorbanan yang akan mengangkat derajat kemuliaan manusia. Ya, paham ya? Mudah-mudahan. Ada lagi cukup ya? Alhamdulillah sudah jam 6. Ya, doakan ya kita selalu sehat, ya bisa terus menjalankan aktivitas kita. Dan mudah-mudahan ya Pak, tinggal berapa bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. 1,5 bulan ya. Mudah-mudahan nyampe umurnya ya. Mudah-mudahan sehat. Ya, karena yang saya lihat ini udah tua-tua semua ya kan. Ya, tapi yang namanya umur bukan tergantung tua ya. Yang muda juga gitu ya. Tapi berapa banyak ya orang-orang yang dahulu ada bersama kita. Dia tidak akan mendapatkan Ramadan ke depan. Dan Ramadan yang tinggal selangkah lagi di depan kita. Kita diberikan oleh Allah kesempatan. Kita diberikan waktu oleh Allah untuk bisa ibadah. Ya, dan itulah yang kata Nabi, orang yang paling rugi adalah orang yang ragima an rajulun dakhala alaihi Ramadan summan salaha qabla ayyuk faralahu. Orang yang paling rugi adalah orang yang ikut di bulan Ramadan, sehat di bulan Ramadan, tapi Ramadannya habis, dosa-dosanya belum habis. Karena dia tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka tinggal di depan mata nih. Niatkan di hati kita hari ini, ya Allah, berikan aku kesempatan panjang umur biar aku bisa mengisi, mungkin ini Ramadan yang terakhir, kita nggak tahu buat hidup kita. Karena kita lihat saudara kita, pimpinan masjid kita, Masya Allah ya tidak lagi bersama kita ya, mudah-mudahan kita nyampe ke bulan suci Ramadan dan sehat terus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.